Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Asih, mahasiswa PPG Pracijapatan Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam video kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai perjalanan pendidikan nasional. Perjalanan pendidikan di Indonesia tentulah tidak mudah. Sejak zaman kolonial hingga kini, pendidikan di Indonesia mengalami berbagai tantangan perubahan dan perkembangan. Pendidikan masa penjajahan atau kolonial. Pendidikan dimulai pada masa penjajahan Portugis 1536 dengan berdirinya seminari di Ternate, sekolah agama bagi anak orang terkemuka. Kala itu, pendidikan yang diberikan berupa pelajaran agama, baca tulis, dan menghitung. Selanjutnya pada masa penjajahan Belanda 1607, berdiri sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC. Pembelajaran yang diberikan berupa membaca dan menulis. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1617, berdiri sekolah pertama di Jakarta. Tujuannya untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap sehingga dapat dipekerjakan di administrasi dan gereja di pemerintahan Belanda. Selanjutnya, beberapa bupati atau petinggi negara menginisiasi untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi calon pegawai. Dan saat itu tujuannya adalah untuk membantu perusahaan Belanda. Pada tahun 1864, didirikan Sekolah Bumi Putra yang mempunyai 3 kelas. Saat itu rakyat diberikan pembelajaran berupa membaca, menulis, dan menghitung. Lalu pada penghujung abad ke-16, pemerintahan Belanda mengalami wabah penyakit menular yang menyebar di seluruh Pulau Jawa. Apabila mendatangkan dokter dari Eropa, maka harus membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, maka didirikan Sekolah Stovia untuk pendidikan dokter yang berasal dari pribumi. Pada tahun 1920, menjadi gabungan dari kesadaran kebangkitan kultural politik di Indonesia. Timbul cita-cita baru sebagai jaminan dan kemerdekaan, kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi sistem pokok pengajaran di Indonesia. Pada akhirnya, pada tahun 1992, Ki Hajar Dewantoro mendirikan sekolah taman siswa di Yogyakarta. Semboyan yang diterapkan beliau yakni Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Dalam dunia pendidikan, semboyan tersebut menggambarkan seorang guru jika di depan sebagai contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dari belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama. Yang pertama, taman siswa, pamong, dan among dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, taman siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, dan dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas: pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar; kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa secara alamiah terbentuk. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pengajar lebih-lebih dilakukan melalui dukungan psikologis, meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Namun demikian, pengajar harus berperan aktif ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka.
Pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak dibentuk oleh Froebel, Montessori, dan Tagore. Pemikiran Ki Hajar selanjutnya mendasari sistem pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan Merdeka Belajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran dibentuk dari 3 tokoh, yaitu Froebel, Montessori, dan Tagore. Froebel berpendapat bahwa pendidikan yang efektif untuk anak-anak dan remaja dilakukan secara alamiah, melalui kebebasan mengutarakan pendapat dan kreativitas mereka dengan menggunakan lagu dan permainan sebagai medianya tanpa adanya tekanan dari guru dan orang tua, lebih dikenal sebagai teman anak-anak atau Friends of Children. Montessori menitikberatkan pada pengembangan psikologis anak, yaitu rasa ingin tahu, motivasi, dan semangat belajar, serta belajar tanpa takut disalahkan. Sebagai hal yang sangat penting dalam proses belajar anak, dia juga percaya bahwa orang tua dan guru seharusnya tidak memaksakan keinginan mereka terhadap anak. Tagore menitikberatkan pendidikan pada kebebasan dan kemerdekaan anak untuk membentuk dan menyatakan pendapat mereka sendiri dalam bentuk apapun. Ki Hajar Dewantara berusaha membentuk sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pengembangan ide-ide tersebut dari Froebel, Montessori, dan Tagore. Dalam pemikiran Ki Hajar, pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak dan remaja seharusnya dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing siswa. Peran guru dan orang tua selanjutnya adalah memberikan dukungan dan tuntunan. Dalam mendidik anak-anak dan remaja, menurut Ki Hajar, mereka harus diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang berdasarkan keinginan mereka, dengan dukungan guru dan orang tua siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Memasuki awal abad 21. Seiring berkembangnya waktu, sistem pendidikan di Indonesia juga sudah banyak pembaharuan, berangkat dari pergantian kurikulum dan juga metode-metode dalam pembelajaran, serta juga pergantian kurikulum yang dimana dimulai dari KTSP 2006, kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum Merdeka. Jika di KTSP 2006 memfokuskan guru harus mandiri dan kreatif, kurikulum Merdeka berorientasi kepada pengembangan individu peserta didik. Pada kurikulum 2013, materi pelajaran dikembangkan sesuai proses perkembangan peserta didik, pembangunan kreativitas siswa, dan juga pembangunan karakter. Pengembangan kurikulum Merdeka ini merupakan pengembangan kurikulum serta pembaharuan yang diikuti sesuai kebutuhan dan juga tujuan arah pendidikan di Indonesia. Sehingga saat ini sekolah di Indonesia sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan bukti nyata perjalanan pendidikan di Indonesia dari waktu ke waktu yang relevansinya sesuai dengan buah pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah tuntunan hidup yang tujuannya untuk memerdekakan.